Bapak Mama, saudara-saudari semua yang hadir saat ini, salam. Sekali lagi salam. Ada sukacita? Ada semangat? Ya, Bapak Mama, saudara-saudari, dalam syukur Pentakosta hari ini, dalam firman Tuhan kita dituntun dengan tema Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Omong tentang segala sesuatu berarti tidak hanya berbicara tentang kebaikan-kebaikan, tidak hanya berbicara soal berkat yang kita peroleh di dalam kehidupan. Tetapi omong soal segala sesuatu berarti ada kepahitan, ada penderitaan, itu juga Allah turut bekerja. Lalu kita bertanya di dalam diri kita, benarkah? Apakah penderitaan juga kita sebut dengan kebaikan? Mungkin kita sebagai manusia, tidak mungkin kita sedang menderita, kita sebut bahwa ini kebaikan. Tetapi bagi Allah, penderitaan juga itu kebaikan. Itu menurut versi Allah. Memang menurut versi kita sebagai manusia yang lemah, tidak mungkin penderitaan, tidak mungkin kesusahan itu adalah kebaikan. Tidak mungkin kehilangan seseorang dari keluarga itu juga adalah kebaikan. Sedikit bertentangan ya Bapak Mama, pemahaman kita dengan pemahaman Tuhan, versi saya, versi Bapak Mama dengan versinya Tuhan pasti berbeda. Tetapi Bapak Mama, saudara-saudari, dalam firman Tuhan ini mau mengingatkan kita dan mau mendorong kita untuk jangan ada dalam versinya kita. Tetapi bagaimana coba kita memahami versinya Tuhan? Kita coba memahami maunya Tuhan seperti apa? Kok bisa dalam penderitaan, dalam kesusahan, kok disebut Tuhan mendatangkan kebaikan? Bapak Mama, saudara-saudari, Paulus menulis surat Roma untuk mempersiapkan jalan pelayanannya di Roma serta rencana pelayanannya ke Spanyol. Tadi malam Bapak Mama nonton bola? Tidak ya. Ada Portugal dengan Spanyol ya. Tapi ya tidak apa-apalah. Tujuan Paulus menulis surat Roma ini yang pertama, karena jemaat di Roma rupanya mendengar kabar angin yang diputarbalikkan mengenai berita dan ajaran Paulus. Bapak Mama tahu kabar angin? Kabar angin ini Bapak Mama selalu identik dengan kabar buruk. Yang biasa kita bilang gosip itu. Mereka mulai sebarkan tentang kabar, tentang pemberitaan Paulus. Tetapi yang mereka sebarkan bukan mereka sebarkan tentang hal yang baik. Tetapi mereka mulai putarbalikan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu keliru. Ajarannya itu membingungkan. Ya, jadi mereka mulai mengasah jemaat untuk mengacaukan. Sebab Mama bisa bandingkan dalam Roma pasal 3 ayat 8, pasal 6 ayat 1 sampai 2 dan ayat 15. Oleh karena itu Bapak Mama, Paulus ini sebagai rasul, dia merasa perlu untuk menulis Injil yang telah diberitakan. Bayangkan Bapak Mama, Paulus dia memberitakan Injil selama 25 tahun. Dalam pelayanan 25 tahun. 25 tahun ini Bapak Mama bukan waktu yang sangat singkat di dalam pelayanan.
25 tahun ini membentuk Paulus sebagai rasul dan menciptakan kualitas dalam dirinya yang ia tunjukkan di dalam pelayanan. Walaupun orang mengabarkan kabar yang membelokkan kebenaran, justru disitulah tantangan Paulus untuk menulis, untuk memotivasi kembali jemaat yang ada di Roma. Jangan percaya itu kabar angin yang membingungkan, yang membuat jemaat ragu tentang ajaran Paulus. Karena apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu benar. Tetapi orang yang membawa kabar itu, dialah yang memutarbalikkan kebenaran. Yang kedua, Paulus berusaha untuk memperbaiki beberapa persoalan yang terjadi di dalam gereja karena sikap orang Yahudi terhadap mereka yang bukan Yahudi. Ini persoalan dalam gereja di Roma. Orang Yahudi tidak menganggap orang yang bukan Yahudi. Akhirnya apa, Bapak Mama? Terjadi perselisihan, terjadi perkelahian. Akhirnya apa? Persekutuan itu menjadi hancur. Karena orang Yahudi mengklaim diri mereka yang lebih baik, sedangkan orang non-Yahudi tidak. Kita bisa baca di Roma pasal 2 ayat 1 sampai 9, Roma 3 ayat 1 dan ayat 9. Tetapi juga orang yang bukan Yahudi juga melakukan hal yang sama terhadap orang Yahudi. Jadi mereka ini saling balas satu dengan yang lain. Roma 11 ayat 11 sampai 36. Jadi orang yang Yahudi buat sesuatu yang tidak baik kepada orang yang non-Yahudi, dan sama sebaliknya orang non-Yahudi juga berbuat sesuatu yang tidak baik. Jadi saling baku balas, Bapak Mama. Sebenarnya Bapak Mama kita menyanyi, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Jadi Bapak Mama, sebenarnya itu tidak menjadi soal orang Yahudi dan bukan orang non-Yahudi. Kita satu, apalagi kita sampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kesombongan itu terjadi, keakuan itu terjadi, maka perpecahan juga terjadi di jemaat di Roma. Apa yang kita harus sombongkan, Bapak Mama? Jangan kita sombong karena kita punya gelar. Profesor, doktor, master, sarjana. Karena apa, Bapak Mama? Kita sombong dengan gelar, tetapi pada akhirnya Bapak Mama kita dapat gelar terakhir itu apa? Almarhum, almarhumah. Itu gelar terakhir, Bapak Mama. Jangan Bapak Mama kita sombong dengan kita punya harta kekayaan. Mobil mewah, motor mewah. Ingat, mobil terakhir yang buat kita ambulans. Jadi tidak perlu harus disombongkan dan membuat perselisihan di antara kita. Yang ketiga, Bapak Mama, Paulus tergerak hati untuk menulis surat Roma ini adalah mereka sedang menghadapi penderitaan dan penganiayaan. Oleh karena itu, di tengah situasi seperti ini, Paulus berbicara tentang pengharapan. Maka Bapak Mama, firman Tuhan hari ini, Roma pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayat 30, ini omong soal tentang pengharapan. Karena berbagai situasi yang sulit dihadapi oleh jemaat di Roma, maka mereka kehilangan harapan, mereka kehilangan arah dan tujuan. Mereka bingung untuk menjalani kehidupan mereka. Paulus menulis surat ini untuk menguatkan mereka yang sedang susah, yang mereka sedang ada dalam situasi bahaya.
Paulus menulis surat ini supaya mereka yang putus asa dikuatkan. Itu tujuan Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma. Bapak, mama, saudara-saudari, kalau kita baca dalam teks kita ayat 22 sampai 23, penderitaan bukanlah tanda Allah meninggalkan kita. Ya. Penderitaan bukan tanda Allah meninggalkan kita. Sebaliknya termasuk kita sedang ada dalam proses menuju pemulihan dan kemuliaan. Jadi jangan katakan bahwa ketika kita sedang susah, ketika kita sedang ada dalam bahaya, ketika kita ada dalam sedang kacau balau dalam rumah tangga, jangan katakan Tuhan sedang meninggalkan kita. Kita kehilangan arah dan tujuan. Tuhan tidak meninggalkan kita ketika ada dalam kesulitan. Tetapi di dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam bahaya, dalam kacau balau dalam hidup, ada maksud Tuhan. Ada rancangan Tuhan itu indah di dalam setiap peristiwa yang kita alami. Itu orang yang berpikir positif. Tetapi orang yang berpikir negatif dalam penderitaan, Bapak Mama, dia akan mempersalahkan Tuhan, dia akan mempersalahkan sesama, bahkan dia mempersalahkan keluarga dan dirinya sendiri. Karena tidak siap menerima tantangan. Dia tidak siap hidup dalam penderitaan. Ayat 26 sampai dengan ayat 27, Bapak Mama. Namun penderitaan seringkali membuat kita tidak dapat memahami rencana Allah. Disinilah peran Roh Kudus bagi kita. Roh Kudus, Bapak Mama, dia tahu kita punya pergumulan. Ketika kita ada dalam ketakutan, Roh Kudus hadir untuk menguatkan kita. Supaya jangan ada roh ketakutan yang menguasai kita. Lalu kemudian kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terkadang Bapak Mama, orang belum mencoba sesuatu dia sudah takut gagal. Biasa orang bilang, mencoba segala sesuatu tidak mengapa daripada mengapa tidak mencoba segala sesuatu. Amin ya Bapak Mama. Dia belum mencoba segala sesuatu, Bapak Mama, roh ketakutan itu sudah menguasai dirinya. Artinya apa? Dia mau kerja, dia mau usaha. Kadang-kadang roh ketakutan di Bapak Mama kita begini, pesimis sekali dengan hidup. Kita usaha sesuatu, kita gagal. Roh ketakutan itu menguasai kita, lalu kemudian bilang, jangan usaha itu lagi, nanti kita gagal. Tetapi berbeda dengan ada roh keberanian dalam diri, dia akan kerja, dia gagal, dia jatuh, dia bangkit dan dia usaha lagi. Jadi Bapak Mama, jangan roh ketakutan itu berdiam dan menguasai diri kita. Kita tidak akan mengalami perubahan dalam hidup. Tetapi izinkanlah supaya roh keberanian yang dari Tuhan itu ada dan berdiam dalam diri kita, supaya terus berjuang. Gagal dan jatuh itu hal biasa. Tetapi gagal dan jatuh dan kita berjuang tanpa menyerah, itu adalah sesuatu hal yang biasa. Luar biasa yang Tuhan buat. Jadi ketika Bapak Mama dalam kelemahan, ingat, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dia akan memampukan kita untuk terus menjalani kehidupan ini. Jadi ketika ada masalah, Bapak Mama jangan putus asa. Jangan kecewa dengan Tuhan. Jangan kecewa dengan diri sendiri. Jangan kecewa dengan keluarga. Percaya bahwa Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Dia akan memampukan kita. Sama seperti orang Yahudi, orang non-Yahudi. Yang digambarkan dalam teks kita dalam Roma ini. Mereka pernah mengalami masalah. Tetapi masalah itu berbeda-beda. Kita mengalami juga masalah, tetapi juga tidak sama dengan masalah yang dialami oleh jemaat yang ada di Roma.
Tetapi hal yang sama dan yang pasti adalah Roh Kudus itu berdiam dalam diri kita. Dia akan membantu kita, dia akan menguatkan kita, sehingga kita tidak ada dalam hidup yang terpuruk. Kalau Roh ada dalam diri kita, Bapak Mama, akan membangkitkan kembali sehingga kita kembali semangat, karena kita dipulihkan. Ayat 26 sampai 27 dalam teks kita sesuai dengan tema bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi Bapak Mama, ada lanjutnya bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan? Orang yang tidak mengasihi Tuhan itu, Bapak Mama, itu orang-orang yang terkutuk. Jadi kalau Bapak Mama mau dikasihi oleh Tuhan, harus berbuat baik. Tetapi kalau berbuat jahat, Bapak Mama, jangan bilang Tuhan juga akan mengasihi kita lalu kita terus berbuat baik. Benar Allah mengasihi kita, tetapi Tuhan juga akan menegur kita supaya kita jangan jatuh dalam dosa. Kita jangan terus jatuh dalam pencobaan. Allah itu aktif, Bapak Mama. Dia bekerja bukan hanya pada saat Dia menciptakan kita, Bapak Mama. Tetapi Allah itu bekerja sampai hari ini. Allah itu hadir di mana-mana, Bapak Mama. Bukan hanya di gereja. Jadi jangan pernah kurung Allah itu dalam sebuah gedung. Maka Bapak Mama, tunjukkanlah kualitas hidup kita melalui sikap, melalui tutur kata kita, tindakan kita. Saya lihat di sini Bapak Mama terlalu lincah sekali memaki. Anak-anak saya kurang dengar. Tetapi kalau orang tua ada masalah sedikit, seperti hari Sabtu malam, semua barang yang tersembunyi akan keluar. Jadi Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, maka kebiasaan kita, kata-kata kita yang buruk, kita harus hentikan. Karena Allah itu aktif, bukan pasif. Dia bekerja memelihara kita. Makanya dalam penderitaan sekalipun Allah hadir. Di ayat 28 ini Bapak Mama, karena Allah punya misi, yaitu untuk mendatangkan kebaikan, maka Allah mengubah situasi yang sulit menjadi berkat. Jadi coba ketika dalam kesulitan, pahamilah dengan positif. Orang yang bertahan dalam kesulitan, Bapak Mama, dia akan menghasilkan berkat. Tapi kalau orang yang tidak bertahan dalam ujian, maka dia tidak akan mendapat berkat. Allah juga tidak berjanji bahwa segala sesuatu akan selalu baik. Jadi jangan selalu berpikir bahwa hidup ini hanya baik-baik saja. Dan Allah juga tidak pernah berjanji bahwa hidup ini hanya baik-baik saja. Tetapi Allah berjanji akan menggunakan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Tidak ada pengecualian, termasuk situasi yang tampaknya buruk. Jadi ketika kita ada dalam hal buruk, Allah tidak berdiam diri. Allah tidak pernah menutup mata, tetapi Allah terus bekerja
untuk mengubah itu situasi yang sulit menjadi situasi yang penuh berkat. Dalam situasi tergelap sekalipun, ingat Bapak Mama, kuasailah dirimu dalam situasi yang sulit. Kalau orang dapat menguasai diri Bapak Mama, itu adalah orang-orang yang tenang. Dan orang yang menguasai diri adalah orang yang tenang dan orang yang akan berdoa. Tetapi kalau dia tidak tenang Bapak Mama dalam masalah, maka yang terjadi perselisihan. Dan dia akan kehilangan pengharapan kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Dia akan lupa berdoa. Jadi kalau ada masalah Bapak Mama, coba angkat hati kepada Tuhan untuk Roh Tuhan itu ada dalam diri kita supaya jangan menciptakan konflik di antara kita. Kita ini adalah saudara bersaudara. Kita ini adalah kakak adik Bapak Mama. Kenapa kita hanya dipisahkan hanya karena masalah? Peliharalah itu persekutuan. Jangan izinkan hawa nafsu itu memperbudak kita. Akhirnya apa? Perselisihan terjadi di mana-mana, kekacauan terjadi di mana-mana. Negeri kita akan aman kalau ada Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Tetapi kalau ada roh kesombongan, saling melukai satu yang lain, pasti kita akan hancur. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacita. Paulus bilang, hai jemaat yang ada di Roma, bersukacitalah dalam pengharapan. Berharap kepada Yesus ketika kamu ada dalam kesesakan. Ketika kamu ada dalam bahaya, dalam masalah, jangan kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Dan terkadang Bapak Mama ada masalah, kita ini tidak berdoa. Bapak Mama tanda saja. Roh mengantuk itu akan menguasai kita, lalu kemudian kita tidak akan berdoa, apalagi dalam masalah. Tetapi dalam teks kita Bapak Mama, di ayat 26, Roh akan membantu kita dan akan mendoakan kita. Karena Allah itu adalah Roh. Dia akan membantu umatnya yang lemah, yang ada dalam susah dan tidak berdaya dan tidak mau berdoa. Tuhan melalui Rohnya itu dia akan membantu kita setiap manusia untuk ada stamina, ada energi untuk kembali semangat untuk berdoa. Jadi sebelum kita berdoa Bapak Mama, Roh Allah itu akan berdoa kepada kita dalam situasi kelemahan sekalipun. Jadi pengharapan itu Bapak Mama, dia akan menghasilkan ketekunan. Tetapi harus tahan uji. Bertahan di dalam situasi yang sulit. Jadi kita harus bertahan Bapak Mama. Baik jemaat, baik pendeta, baik majelis, baik koster, semua yang ada dalam jemaat Immanuel Kanaikai. Ada masalah, jangan lari tinggalkan Tuhan. Tetapi bertahan dan berharap hanya kepada Tuhan. Tetapi dalam teks kita ayat 29 sampai 30, kita harus menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi serupa. Kita harus menjadi contoh. Kita harus menjadi teladan seperti Yesus Kristus yang menjadi teladan di dalam pelayanan. Ketika ada masalah Bapak Mama, dihadapi dengan tenang. Tetapi yang membuat dia kunci keberhasilan Yesus dalam pelayanan adalah doa. Karena doa itu yang memberikan dia energi, memberikan dia kekuatan untuk terus bertahan.
Maka saya dan Bapak Mama saudara-saudari, ketika ada dalam bahaya, jangan kehilangan arah dan tujuan. Jangan lupa berdoa. Ketika engkau lupa berdoa, maka di situ kita menemukan titik kelemahan kita. Tetapi kalau setiap saat kita berdoa dan minta pimpinan kuasa roh Tuhan, kita akan dikuatkan dan kita akan terus berjalan. Marilah berjalan bersama dengan Tuhan. Yakin bahwa roh Tuhan ada dalam diri kita, maka Dia akan pimpin kita. Jangan takut, Tuhan bersama dengan kita. Amin.